jangan membawa bibit-bibit penyakit dari luar masuk ke Lampung. Jadi seandainya pun ada keinginan-keinginan untuk menunda, saya kira saat sekarang ini Lampung belum ada kata-kata untuk menunda pelaksanaan itu. Di 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada ada 2 daerah ini yang zona merah seperti Bandar Lampung dan Pesawaran. Nah, lalu bagaimana skema pelaksanaan pilkada kita nanti di 9 Desember? Yang terkait dengan protokol kesehatan ini disiapkan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan para penyelenggara ya baik nanti di tingkat TPS, para KPPS ini kita bekali dengan APD, alat pelindung diri. Walaupun sebenarnya terjadi tegang-tegang sedikit itu biasa. Karena memang itu tugas kami ketika tidak mengindahkan prokes. Ada 2 tempat dua ya, di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang disangsi. Pemirsa Kupas TV, pilkada bersama akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Hitungan kalau dari sekarang itu sekitar 14 hari lagi. Di Provinsi Lampung ada 8 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada. Nah, kita ingin tahu seperti apa kesiapan penyelenggaraan pilkada bersama di Provinsi Lampung pada 9 Desember mendatang. Kita akan diskusikan dengan tema kesiapan Lampung menghadapi pilkada di 8 kabupaten kota. Bersama saya hari ini sudah hadir di studio Kupas TV 3 narasumber. Pertama itu Asisten 1 Pemda Provinsi Lampung, Pak Irwan Syihar Marpaung. Apa kabar ini, Pak Irwan? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat sampai saat sekarang ini. Terima kasih, Pak Irwan. Kemudian dari KPU sudah hadir Pak Ismanto, Komisioner KPU Koordif Teknis Penyelenggaraan. Apa kabar, Pak Ismanto? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ismanto sudah berkenan hadir di studio Kupas TV. Kemudian dari Bawaslu Pak Hermansyah, ini anggota Bawaslu Lampung, Koordif Sengketa. Apa kabar ini Pak Hermansyah? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Bang Otang. Terima kasih ketiga narasumber saya sudah hadir bersama kita hari ini. Dalam diskusi dengan tema kesiapan Lampung menghadapi pilkada di 8 kabupaten kota. Nah, ini sesuai tema diskusi kita hari ini kan kesiapan Lampung menghadapi pilkada di 8 kabupaten kota yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu, apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini, seperti apa kesiapan Lampung dalam menghadapi pilkada ini. Dimulai mungkin dari Pak Irwan dulu, monggo Pak. Makasih Pak Donald. Kesiapan Lampung dalam menghadapi pilkada, saya kira untuk Pemda Provinsi Lampung sudah berulang kali menyiapkan dan merapatkan dengan KPU Bawaslu tentang kesiapan apa yang harus dilakukan. Tugas Pemda itu yang pertama adalah menyiapkan pilkada ini berjalan dengan lancar, aman, jujur, sesuai dengan apa moto yang diemban dalam pilkada. Yang kedua, mendukung KPU Bawaslu menyiapkan perangkatnya apabila diperlukan oleh KPU Bawaslu. Contoh misalkan kita siapkan sekretaris, unsur pendukung yang diperlukan oleh KPU Bawaslu, kita tugaskan untuk melaksanakan tugasnya sehingga mereka membantu dan menjembatani antara KPU Bawaslu dengan Pemda. Yang ketiga, kita juga sudah menerapkan dengan munculnya COVID di Lampung khususnya, kita sudah saat sekarang ini, hari ini kita masih zona merah Bandar Lampung dan Pesawaran. Belum lagi kita tidak punya sekarang zona hijau. Ya mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan ini pada saat pelaksanaan pilkada di lokasi-lokasi pilkada yang diselenggarakan di 8 kabupaten ini bisa menurunkan zonanya sehingga bisa terlaksana zona hijau dan mudah-mudahan itu bisa.
kita tahu bersama yang berikutnya, Pak Gubernur menekankan semua pejabat dilarang ke luar daerah. Artinya kalaupun harus terpaksa ya dilaksanakanlah protokol kesehatan itu dengan benar. Artinya jangan membawa bibit-bibit penyakit dari luar masuk ke Lampung. Kita juga sudah berupaya untuk mencegah COVID ini meningkat di Lampung khususnya dengan menerapkan penjagaan perbatasan, termasuk dengan patroli-patroli dari satuan tugas untuk meredam peningkatan COVID yang ada di Lampung ini. Untuk yang lain-lainnya saya kira masalahnya ada di KPU, contoh logistik, pilkada. Sampai sekarang kami belum mendapatkan laporan bahwa ada kendala dalam hal ini. Yang jelas logistiknya sudah di-drop ke masing-masing kabupaten, nanti mungkin lebih jelas oleh KPU, tetapi mereka belum melaporkan. Kami akan bantu Pemprov ini dengan segala kekuatannya. Intinya adalah bisa terselenggaranya pilkada di 8 kabupaten kota ini dengan baik. Jadi seandainya pun ada keinginan-keinginan untuk menunda, saya kira saat sekarang ini Lampung belum ada kata-kata untuk menunda pelaksanaan itu karena semuanya sudah berjalan dan kita juga sudah membuat surat edaran kepada kabupaten-kabupaten yang akan melaksanakan pilkada dengan netralitas ASN. Ya, apa yang mendapat teguran oleh Bawaslu karena ini ya itu juga kita telanjuti dengan adanya kita membentuk di provinsi maupun di kabupaten yang menyelenggarakan dengan adanya Des Pilkada. Des Pilkada ini adalah untuk memantau sejauh mana pelaksanaan pilkada di 8 kabupaten kota ini. Demikian, Pak. Nah, jadi ini Pak Ismanto, kalau tadi menyimak yang disampaikan oleh Pak Asisten 1, Pak Irwan Sihar Marpaung. Sekarang ini kan kita di masa pandemi COVID-19, grafiknya ini trennya bisa dikatakan kasusnya terus bertambah. Di 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada ada 2 daerah ini yang zona merah seperti Bandar Lampung dan Pesawaran. Nah, lalu bagaimana skema pelaksanaan pilkada kita nanti di 9 Desember sehingga partisipasi pemilih itu tetap bisa maksimal sebagaimana yang memang diharapkan oleh penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU. Silakan Pak Ismanto. Ya, terima kasih Pak Botang. Pelaksanaan pilkada di Lampung di 8 KPU kabupaten kota sudah cukup siap ya. Hampir 90% ini persiapan ini bukan berguyur dilaksanakan dan juga tentunya ini kan semua tahapan juga sudah dilalui ya, hanya tinggal beberapa hari lagi, hitungan hari, kurang lebih 14 hari, hari yang kita tunggu-tunggu, semua pihak ini 9 Desember kan dekat dan akan kita laksanakan. Tentunya yang menjadi utama dan bagi kita semua adalah keselamatan dan kesehatan adalah pelaksanaan pilkada. Yang jelas, siapa yang harus sehat, siapa yang harus selamat, ini semuanya, yaitu penyelenggara pilkada, yaitu KPU, Bawaslu, seluruh lapisan penyelenggara, baik dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS, dan juga Bawaslu, dan seterusnya. Dan juga ini peserta pemilihan juga harus menjadi utama kesehatan ya, dan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan juga pemilih di setiap TPS ini juga harus mengutamakan prokes ya, protokol kesehatan, dan juga seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan
dalam pilkada. Ini yang menjadi utama adalah melaksanakan protokol kesehatan. Nah, terkait juga pelaksanaan pilkada ini di Lampung 8 KPU kabupaten kota ada kurang lebih 10.675 TPS juga kita melaksanakannya. Ini tentunya ada hal-hal baru ya, hal-hal baru di dalam TPS ini yang akan dilaksanakan ya, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti, yang mana ini harus diketahui oleh masyarakat banyak bahwa pelaksanaan pemilihan di tahun 2020 ini aman dari penyebaran COVID-19. Yang ini menjadi penting disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa nantinya di 9 Desember ini pelaksanaan pilkada ini aman ya, sehingga masyarakat ini tidak ragu-ragu lagi untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih ini sesuai dengan target nasional. Kalau target nasional kan 77%. Nah, untuk Lampung kita naikkan karena kan kita lihat dari runtutan peristiwa bahwa masyarakat Lampung ini sangat antusias untuk mengikuti dan mensukseskan semua tahapan pemilihan. Terkait dengan kesiapan ya, terkait dengan kesiapan dalam pemilihan tahun 2020 di 8 KPU kabupaten kota ini kan juga sudah selesai, tinggal kita menunggu hari H saja. DPT daftar pemilih tetap sudah kita tetapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Ada beberapa kebijakan memang ini dalam satu TPS ini, kalau dalam Undang-Undang Pilkada ini ditetapkan 800 pemilih maksimal. Ini untuk Pilkada 2020 ini maksimal dalam satu TPS ini 500 pemilih. Dan juga dalam TPS ini juga tentunya semua hal-hal ya yang terkait dengan protokol kesehatan ini disiapkan, seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan para penyelenggara ya, baik nanti di tingkat TPS, para KPPS ini kita bekali dengan APD, alat pelindung diri ya, alat pelindung diri, sehingga ini memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Dan juga kita semua berharap pelaksanaan pilkada ini akan sukses dan juga tentunya apa yang diharapkan oleh masyarakat ya di 8 KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada ya pemilihan tahun 2020 ini bisa tercapai ya, artinya siklus 5 tahunan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini bisa berjalan ya sesuai dengan harapan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat ini bisa tercapai. Itu saja dulu, nanti sambung. Ya, nah ini Pak Hermansyah. Jadi ini kan namanya pilkada itu kan identik dengan kerumunan, gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan kalau pilkada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID? Seperti apa, Pak Hermansyah? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya dari Bawaslu. Pertama menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua karena beliau masih ada rakor di Jakarta, sehingga menugaskan saya untuk menghadiri diskusi kita pada pagi hari ini. Persoalan persiapan pilkada pada 9 Desember 2020 yang semakin dekat ini, bagi Bawaslu ini sebagai semakin meningkatkan intensitas dan kesiapan yang siaga full. Bagi kami masa tenang itu adalah masa yang tidak tenang, karena memang pelanggaran yang paling banyak itu ketika disebut 3 hari masa tenang, 6, 7, 8. Apalagi sesuai dengan amanah, Bawaslu itu kan ketua Pokja Prokes.
yang menahkodai Prokja Prokes COVID-19. Pak Kapolda juga kemarin ketika rakor di daring dengan Gubernur dan Menko Polhukam kemarin juga menekankan bahwa tugas Bawaslu tentang prokes itu yang terpenting dari rakor semalam itu. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab yang besar ini di samping memastikan teknis yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, bagaimana sehingga pilkada ini bukan menjadi klaster baru, klaster baru di tahun 2020. Apa yang kami lakukan sebenarnya ketika dinamika di lapangan, bagaimana jajaran kami meminta aparat kepolisian untuk membubarkan pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh peserta pemilu, para calon ketika melebihi standar prokes misalnya di atas 50. Itu beberapa titik di Lampung Selatan, Sawaran, Timur itu kan dibubarkan. Merekomendasikan, tugas kami hanya merekomendasikan ke pihak kepolisian ketika tidak bisa dilakukan dengan pendekatan, kita minta rekomendasi dari pihak yang berwenang. Lampung Tengah juga terjadi seperti itu. Walaupun sebenarnya terjadi tegang-tegang sedikit itu biasa. Karena memang itu tugas kami ketika tidak mengindahkan prokes di samping teknis penyelenggara yang lain, kami harus menindaknya. Ada dua tempat ya di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang disanksi dan disanksi oleh KPU setelah rekomendasi dari Bawaslu karena tidak mengindahkan itu. Nah, beban kerja di samping penyelenggara teknis memastikan teknis berjalan dengan baik, sebenarnya prokes ini juga menjadi porsinya begitu besar, Bang, bagi Bawaslu. Nah, semakin menjelang itu kalau melihat kesiapan Bawaslu bagaimana PKPU, bagaimana TPS itu di skenariokan berjalan dengan baik, masuknya dicek kesehatan, dicek suhu tubuh, keluarnya begitu juga, terus ada TPS atau bilik suara khusus yang tersedia oleh KPU untuk barang siapa yang suhu tubuhnya 37,3 ke atas. Itu ada. Sampai detail-detailnya nanti mungkin KPU nanti akan menjelaskan. Tapi ada beberapa catatan yang penting, Bang, sebenarnya di Lampung hari ini agar pilkada kita ini berkualitas gitu. Karena target KPU hari ini secara nasional kan 77% target partisipasi. Sedangkan saya juga bangga target KPU Lampung ini 78%. Luar biasa ini, melebihi target nasional. Patut kita apresiasi. Nah, persoalannya kan yang pertama persoalan data pilih, Pak. Bang, ini permasalahan nasional. Bagaimana rakor dengan Komisi 2 kemarin beberapa minggu yang lalu ada 1.754 sekian belum EKTP. Kita tahu Undang-Undang 10 itu menyatakan di pasal 57 itu hanya 2 opsi orang bisa memilih itu, Abang. Pertama, pasal 1 itu menyatakan bahwa orang itu harus terdaftar sebagai data pemilih harus terdaftar di DPT. Yang kedua, kalau tidak terdaftar dia harus punya EKTP. Menurut informasi juga yang saya terima dari Ketua KPU Lampung bahwa dari 8 kabupaten kota yang ada 120.000 belum EKTP hari ini. Ini kan persoalan. Iya. Persoalan pada hari A ini yang harus dideteksi dini oleh Bawaslu. Dari 120.000 itu kami juga belum menerima. Ketika di breakdown Kota Bandar Lampung berapa, Sawaran berapa, Lampung Timur berapa, Timur berapa. Tapi secara globalnya itu, Bang. Bagaimana kalau sampai hari H itu dia tidak terdaftar, tidak punya EKTP? Sedangkan suket tidak dikeluarkan lagi oleh Dukcapil. Ini jadi persoalan besar juga yang harus kita, terutama KPU dan pemerintah, harus cepat menyelesaikan ini. Karena yang namanya memilih itu hak konstitusional. Kalau di pasal 187 barang siapa menghalang-halang itu pidananya jelas, Bang. Iya. Untuk memilih karena hak konstitusional. Itu jadi catatan untuk kita. Nah, selanjutnya juga logistik hari ini. Alhamdulillah logistik mungkin kalau yang di luar kota udah distribusi seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke logistik bisa ditanggapi dulu sama Pak Ismanto. Ya, memang seperti yang disampaikan Bang Herman tadi, Bawaslu Provinsi, ini benar di Lampung ini ada sekitar 120 ya, yang memang pemilih ini belum
ber-KTP ya, ber-KTP elektronik. Nah, inilah yang sedang kita koordinasikan dengan pemerintah daerah khususnya di Dukcapil, yaitu kita mendorong ya percepatan pencetakan KTP elektronik ini ya. Karena kan pada saat hari H nanti 9 Desember ya, 9 Desember ini pemilih selain memang sudah ada dalam DPT ya, pada saat menggunakan hak pilihnya juga harus menunjukkan KTP elektronik pada petugas KPPS. Dan juga memang dalam undang-undang itu masih dimungkinkan menggunakan surat keterangan. Artinya kami KPU provinsi khususnya juga mendorong dengan pemerintah daerah dan juga kita menginstruksikan kepada KPU daerah untuk berkoordinasi. Ya, masalahnya seperti tadi disampaikan Pak Hermansyah, sekarang ini kan di Dukcapil nggak ngeluarin lagi surat keterangan lagi, gitu kan? Iya, artinya langkah-langkah yang memang kita ambil untuk percepatan perekaman KTP elektronik ya, pencetakan ya KTP elektronik ini segera diselesaikan ya. Ini kan ada 120 di 8 kabupaten kota. Artinya nanti ketika di breakdown ke kabupaten kota kan jumlahnya lebih sedikit. Artinya KPU daerah ya nanti ya kita dorong, kita instruksikan untuk berkoordinasi secara langsung. Dan juga memang program nasional ini juga bukan hanya di Lampung saja, di isu nasional juga memang hal yang sama. Ada beberapa pemilih yang masuk di dalam DPT ini belum mempunyai KTP elektronik. Artinya ini menjadi program nasional KPU Republik Indonesia ya, yang nantinya untuk percepatan perekaman ya, percepatan pencetakan KTP elektronik. Iya, karena mereka itu kan yang 100 sekian itu sudah masuk di database, gitu ya kan? Sementara target provinsi, untuk memilih. Sementara target KPU Provinsi Lampung sendiri untuk partisipasi pemilih ini kan di atas nasional sampai 78%. Kalau itu tidak terakomodir target itu, artinya juga akan sulit untuk mencapai itu. Iya, artinya berbagai upaya ikhtiar ini juga kita laporkan kepada KPU RI ya, hal-hal yang memang menjadi kendala dan ini juga bukan hanya di Lampung saja, tetapi upaya-upaya untuk percepatan pencetakan KTP ini kan sedang kita kejar juga hasil koordinasi dengan Dukcapil. Dan juga nanti apakah memang ada solusi-solusi lain terhadap pemilih yang memang belum ber-KTP elektronik tetapi dia juga sudah masuk dalam DPT. Ini kan regulasi ini sedang kita tunggu dari KPU RI. Yang jelas tugas kita hari ini KPU ya berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya di Dukcapil ya. Pemilih ini ya katakanlah sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan prosedur regulasi yang ada, pada saat menggunakan hak pilihnya juga harus menunjukkan ya kepemilikan KTP elektronik untuk memastikan bahwa pemilih ini adalah orang yang bersangkutan yang ada di dalam DPT tersebut. Artinya agar tidak terjadi penyalahgunaan hak untuk memilih di TPS. Jadi mereka semua harus bawa KTP elektronik ya, para pemilih. Iya. Oke. Nah, kemudian Pak Irwan, seperti tadi disampaikan itu, ada 100.000 sekian mereka itu sudah masuk DPT, tapi persoalannya sampai sekarang mereka belum punya kartu KTP elektronik. Nah, ini seperti apa ini Pak Irwan? Makasih Pak. Jadi untuk masalah KTP elektronik, sebenarnya kita sudah banyak melakukan upaya untuk KTP elektronik itu, termasuk salah satunya Lampung mendapat perhatian dari Dirjen Dukcapil di pusat, di Kemendagri sama ini. Lampung itu sampai Sabtu dan Minggu juga buka Pak kantornya untuk melayani masyarakat
yang memerlukan KTP elektronik atau yang belum lah. Ini yang paling utama adalah dibutuhkan kesadaran masyarakat, Pak. Itu kantor Dukcapil kita Sabtu Minggu buka, Pak, untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan mereka melakukan jemput bola, artinya datang ke sekolah-sekolah, karena umumnya anak-anak sekolah yang pemilih pemula ini memerlukan KTP. Mereka datang, Pak. Tapi ada kendala bahwa sekolah juga terbatasi dengan situasi saat sekarang ini. Artinya mereka hanya daring. Tapi juga kita beritahu kalau mereka ada banyak, kita datang jemput bola kepada Artinya, mereka. di sisa waktu yang masih 2 minggu ini, persoalan ini nanti akan diselesaikan gitu Pak Irwan? Ya, kita upayakan demikian, Pak. Jadi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat yang merasa dirinya belum memiliki KTP elektronik, itu kita sudah himbau untuk melakukan kegiatan itu, dan kita siap untuk melayaninya. Demikian. Nah,